Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan. Ya, hari ini kita bertemu dalam tatap maya ya. Kita belajar secara sinkronus, rekan-rekan yang kemarin-kemarin luring, mohon maaf ya. Kami tidak bisa masuk ke kelas, akan tetapi ini yang menjadi tugas kewajiban kami, harus menyampaikan apa yang menjadi pertemuan di perkuliahan kartografi. Eh, Masuk ya, pada pertemuan 5 tidak terasa, saya akan memberikan materi terkait pada komponen peta. Kenapa sih kita belajar harus mengetahui apa yang menjadi komponen-komponen peta? Sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa peta itu menjanjikan suatu sajian yang informatif, yang di dalamnya memberikan suatu informasi yang kita ingin gali, kita ingin ketahui sesuai dengan analisis keruangan, kewilayahan ya tentunya. Nah, rekan-rekan nanti akan mengenal adanya suatu peta RBI karena nanti akan terfokus pembelajarannya dalam peta RBI. eh untuk komponen peta itu sendiri tidak jauh dari komponen-komponen peta lain ya di luar dari peta RBI. Peta secara umumnya itu sama-sama apa yang menjadi simbol keterangan unsur-unsur dalam peta itu sendiri sama karena ini sudah diakui oleh secara umum oleh halayak umum bahwa itu yang menjadi simbol dan ciri-ciri dalam peta. Nah, berbicara mengenai komponen-komponen peta apa saja. Nah, minggu kemarin ya saya sempat membahas di saat kita membaca peta ya itu diutamakan itu membaca judul petanya dulu baru pada isi petanya apa yang akan kita gali informasinya sehingga jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dari tujuh judul yang disajikan pada peta itu sendiri. Oke, saya akan share materi pada pertemuan hari ini terkait pada komponen peta. Nah, komponen dalam peta. Saya harapkan rekan-rekan sudah apa ya, sudah membaca materi terkait pada hal ini ya. Kalian bisa cari informasinya lewat e-book atau dalam sumber-sumber lainnya. Nah, pengertian komponen peta berbicara terkait pada pengertian komponen peta itu apa sih ya? Komponen peta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada di dalam peta. Nah, gunanya di sini terkait yang harus ada dalam peta guna untuk mempermudah membaca peta dalam menggunakan peta tersebut. Nah, yang menjadi suatu komponen-komponen peta itu sendiri dinamakan sebagai unsur peta. Nah, terkait hal apa saja, silahkan kalian boleh sambil buka atlasnya atau peta yang kalian miliki, boleh ya dibaca, dibuka, dilihat-lihat apa saja di dalamnya. Nah, itu silahkan rekan-rekan pelajari ya. Nah, di sini saya akan membahas terkait pada suatu unsur peta. Dalam judul peta itu harus ada judul peta, jelas di sini agar kita tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan dari peta itu sendiri. Nah, sehingga harus dimunculkan yang paling utama itu adalah judul peta. Sehingga di sini pun dijelaskan bahwa judul peta itu menggambarkan isi dan tempat atau kawasan yang akan dipetakan. Jadi jelas tahu ya eh, peta itu untuk apa sih informasinya? Peta penggunaan lahan kah, peta persebaran penduduk, peta apa terkait pada persebaran pendidikan atau terkait peta hal-hal lainnya ya itu yang menjadi maksud dan tujuan jadi tahu sehingga kita saat membaca peta itu jelas oh ini loh peta yang dimaksud yaitu peta persebaran penduduk sehingga kita tahu gambar atau simbol atau unsur yang ada di dalam peta itu ada apa saja ya. Jangan sampai kita menjadi salah tafsir terkait pada simbol-simbol yang ada di dalam peta ya. Jadi harus tahu dulu pemaknaan dari judul peta. Kemudian baris tepi peta. Nah, baris tepi peta ini adalah garis yang mengelilingi tepi peta itu tujuannya agar terlihat satu ada nilai estetisnya, estetikanya, keindahannya sehingga peta itu tergambar
sangat indah ya kan, seperti itu, terus rapi, kemudian jelas mengenai nanti kalau kaitkan dengan adanya suatu garis lintang, garis bujur, itu kan sudah ada jelas ada garis tepinya. Jangan sampai pada kertas yang kita akan sajikan, peta tersebut tidak ada garis petanya, sehingga di mana nih pembatasan dari proses pemetaannya itu. Nah, itu tujuannya sebagai pembatasan dari proses pembuatan peta itu sendiri. Kemudian harus ada petunjuk arah. Nah, umumnya arah utara yang diletakkan di dalam garis tepi peta ya, di dalamnya itu ya, menunjukkan bahwa garis utaranya itu ya ke atas. Kemudian adanya skala peta. Nah, skala peta ini ada 2 macam, ada skala angka, ada skala grafis, yaitu tergantung sama-sama saja bahwa menggambarkan pada suatu peta itu menggambarkan skalanya berapa, 1/10.000 atau 1/berapa. Nanti digambarkan boleh dengan angka ataupun dengan skala grafis. Nah, selanjutnya terkait pada unsur peta, ada garis lintang, garis bujur. Nah, ini sebagai penentu untuk mengetahui posisi letak petanya ada pada koordinat berapa. Nah, kemudian simbol peta. Nah, simbol-simbol peta itu ada terkait pada simbol garis, titik, dan luasan atau area. Itu kan menggambarkan bahwa apa yang menjadi gambaran dalam peta itu jelas isi informasinya. Kemudian ada legenda. Nah, kumpulan dari berbagai macam simbol itu ya seperti simbol titik, garis, dan lain sebagainya. Kemudian ada insert-nya, posisi peta pada luasan yang lebih luas lagi, digambarkan berapa, ya. Nah, seperti itu. Kemudian unsur peta lainnya yaitu harus ada sumber data dan tahun pembuatan. Kenapa? Agar kita tahu peta ini dibuat tahun berapa. Nah, kalau misalnya peta ini yang kita lihat itu adalah dibuat tahun 2000, itu bisa menunjukkan adanya suatu perubahan dari kondisi wilayah yang sekarang. Karena setiap waktu, setiap saat kondisi wilayah itu mengalami suatu perubahan ya. Kita usahakan menggunakan data peta yang terupdate, yang terkini ya kan, jangan sampai 10 tahun ke belakang. Nah, itu sangat akan jauh ya perbedaan, karena kan peta itu menggambarkan, kondisi yang sebenarnya ya, jangan sampai kita itu memberikan gambaran peta, tapi petanya yang sudah lama. Nah, tapi harus ada pembaharuan. Nah, terus kemudian sumber data terkait pembuatannya, siapa yang membuatnya. Nah, harus kita mengetahuinya. Untuk apa? Untuk kita, diakui keabsahannya bahwa peta itu dibuat benar-benar dengan orang yang sudah, memiliki kemampuan membuat peta ya. Kemudian ada unsur peta lain yaitu terkait pada lettering. Lettering ini adalah tata cara dalam penulisan dalam peta. Nah, dalam penulisan peta itu pasti ada aturan-aturannya yang jelas ya. Kita memahami adanya suatu ilmu kartografi, yang di mana tidak semua bentuk tulisannya itu dalam pembuatan peta sama, sehingga kenapa kami pun memberikan tugas ke rekan-rekan untuk memiliki alat-alat dalam pemetaan. Contoh dari drawing pen-nya, ada ukurannya. Nah, ada 0,1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kemudian untuk penggaris bloknya itu kan itu ya sebagai teknik atau cara dalam pembuatan peta itu sendiri, sehingga penyajian peta itu tidak hanya informatif, ada tadi konsep teknologinya, ada konsep komunikasinya, kemudian ada konsep estetiknya atau keindahannya atau artnya, kemudian konsep geografinya itu sangat jelas. Selanjutnya yaitu yang terakhir terkait pada unsur peta itu ada warna peta. Keterangan warna pada peta itu pun ada aturannya, tidak sesuai warna, kesukaan kita itu apa dituangkan dalam pembuatan peta, enggak, tapi ada arti dan maknanya dari warna itu sendiri. Sehingga, mohon rekan-rekan dalam proses pembuatan peta ini disesuaikan dengan suatu komponen-komponen dalam peta yang disajikan agar peta itu memberikan data-data yang informasi yang sebenar-benarnya ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, karena tadi di awal saya memfokuskan, pada peta rupa bumi atau RBI yang kita kenal,
Kenapa demikian saya mencontohkan RBI karena nanti kalian akan lebih berkecimpung ya setelah UTS itu kalian akan terus yang kalian kenal itu adalah peta RBI ya, peta rupa bumi Indonesia. Sehingga kami pun akan mengenalkan apa saja yang menjadi unsur-unsur peta dalam peta rupa bumi ini atau peta RBI ini ya. Nah, ini salah satu contohnya, ini adalah peta RBI Ciawi ya, ke apa Ciawi Bogor ya, bukan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, tapi ini adalah Ciawi Bogor di mana ini bisa kita lihat ya, ini adalah Kota Madya Bogor ya, kemudian dan lain sebagainya. Bisa kita lihat pada contoh peta RBI ini ya, ada berbagai macam warna, ada hijau muda, ada kuning, ada merah, kemudian di tampilannya itu banyak garis-garis yang dimunculkan ya kan. Ada simbol garis ya. Ada nah, ini apa? Sungai kah? Jalan raya kah? Atau apa? Kalau kita tanpa melihat adanya suatu legenda dalam peta ini, kita tidak tahu pemaknaan dari simbol-simbol yang tersaji dalam peta RBI ini. Sehingga kenapa dalam peta itu harus menyajikan legenda, insert, atau keterangan-keterangan lain terkait pada informasi dalam peta. Bertujuan untuk bisa memberikan data informasi yang sebenarnya. Jangan misal menimbulkan salah tafsir. Bagi orang yang tidak tahu dari suatu konsep unsur komponen peta, mungkin mereka melihat garis-garis ini adalah aliran sungai, Bu, atau ini adalah jalan raya, Bu. Nah, atau apa? Nah, itu kan bisa menimbulkan multi tafsir. Nah, sehingga dikuatkan di sini adanya suatu insert dalam peta RBI atau legenda-legenda atau keterangan-keterangan yang disajikan dalam peta, sehingga sajian peta RBI itu lebih informatif ya di dalamnya. Jadi tahu yang warna hijau itu menunjukkan apa, yang kuning itu apa, sampai ke sana ya kan rekan-rekan bisa tahu. Di sini pun ada judulnya, ada skalanya, kemudian ada keterangan bahwa peta Ciawi ini adalah lembar yang keberapa. Kalau ini nanti disatu-satukan, ini bisa memungkinkan peta Indonesia ya, karena ini kan bisa menunjukkan ada lembar 1209-141. Nah, kemudian nanti di sebelah kirinya itu apa, peta apa, atasnya itu apa. Nah, dan seterusnya. Kalian bisa lebih mengetahuinya nanti. Nah, ini yang kita ketahui ya, tadi yang menjadi unsur-unsur peta. Nah, ini ini dianalogikan adalah kertas untuk penyajian dari peta yang akan kita buat lah. Analogikan ini adalah HPS. Nah, di sini. Nah, yang tadi yang menjadikan suatu batas garis peta. Nah, ini untuk membatasi bahwa penggambaran peta yang akan buat itu sampai mana batasannya. Nah, sehingga inilah yang akan digambarkan dalam petanya, ruang yang akan digambarkan pembuatan petanya. Nah, ini yang menjadi suatu daerah batasnya, ya kan? Kemudian ini tepi petanya. Nah, sehingga apa yang menjadi letak posisi petanya itu lebih proporsional, lebih seimbang, lebih indah ya kan. Sehingga dalam penyajian kosong di sebelah sini kalian bisa membuat tadi seperti insert legenda terkait pada keterangan-keterangan peta yang akan kita sajikan. Nah, biasanya kalau dalam peta umum ya atau di dalam atlas itu kita menemukan bahwa judul peta itu ada di tengah-tengah dari kertas yang disajikan dalam pembuatan peta itu sendiri ya kan, biasanya seperti itu. Nah, terus ada space kosongnya di sini di bawah dituliskan sebagai keterangan, legenda atau insert ya. Nah, itu beda-beda ya. Tapi disesuaikan dengan apa? Untuk penempatan dalam unsur peta itu, ini saya berbicara secara umum ya, tidak terfokus pada RBI saja.
Itu disesuaikan pada, bentuk ukuran peta yang akan kita buat. Ya, kalau semisal nih, kita membuat peta, Pulau Sumatera. Nah, Sumatera itu lebih dominan bahwa letak posisinya itu ada sebelah kiri, sehingga memungkinkan posisi yang di kanannya itu adalah kosong. Nah, posisi yang kosong itu bisa kita manfaatkan dalam penulisan, legenda, insert, atau keterangan-keterangan lain dalam peta itu sendiri. Terus, nah untuk, Pulau Jawa kan relatif di tengah ya, di tengah dan memanjang. Nah, untuk keterangannya itu bisa di bawahnya, seperti itu, ya. Untuk keterangan legenda, insert-nya itu bisa di bawah. Untuk RBI sendiri biasanya untuk penulisan judul, kemudian legenda, insert, dan keterangan yang lain pada peta itu lebih dominan ada di sebelah kanan. Sehingga kenapa, letak posisi peta RBI itu, mepet ke kiri, yang kanannya itu dikosongkan untuk space, letak posisi dari, legenda, insert, atau keterangan-keterangan, peta yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi suatu unsur-unsur. Nah, kita lihat, nah di sini, ini masih contoh dalam peta RBI ya. Kita menemukan bahwa ini yang menjadi, nah, kenapa peta RBI itu ada logo, gambar burung Garuda? Karena peta RBI itu dibuat oleh Bako Surtanal ya. Di sini ya, pembuatnya itu udah berbadan resmi, bukan perorangan. Jadi, udah lembaga ya, sehingga diberikan ini adalah ya buatan Indonesia ya, seperti itu. Nah, di sini dicantumkan ada skala numeris 1:25.000. Terus ini lembar ini menjadi suatu, nomor seri atau nomor lembar pada peta itu ada di nomor berapa. Nah, kemudian tulisan Bandung ini yang menjadi suatu, judul petanya atau nama lembar yang dibuatnya. Kemudian ini ada edisi petanya yang kecil, ini edisi yang keberapa, tahun 2021 ya kalau nggak salah, terlalu kecil. Nah, selanjutnya ini, diagram lokasi. Nah, ini diagram lokasi ini bisa menunjukkan, nah ini tahu, berarti yang diberi kotak ini adalah peta yang dipetakan dalam peta RBI. Nah, pada lembar ini kita itu. Nah, kita bisa cari tahu lembar yang sebelah kanannya itu seri berapa, lembar yang, maaf, yang kirinya itu seri berapa, yang kanannya seri berapa. Nah, kita bisa tahu, sehingga kita akan penggambaran seperti ini ya, dibentuk diagram lokasinya dalam suatu lembar RBI ini. Jadi lembar RBI ini, peta RBI ini adalah peta penggabungan dari berbagai wilayah, tapi lebih spesifik ya penggambarannya ya, lebih tematik banget ya. Nah, di sini pun ditunjukkan adanya petunjuk letak, petanya ada di mana, kemudian nah ini ada keterangan tentang lokasi peta, sistem gridnya, datumnya, dan sebagainya, dibuat seperti apa. Terus kemudian ada keterangan penerbitnya ya, keterangan pelaksana pemetaannya, ada hak ciptanya. Nah, kemudian ada simbol atau legenda yang dicantumkan dalam informasi peta itu sendiri, sehingga sangat kompleks sekali ya dalam peta RB itu. Nah, selanjutnya, di sini pun masih dalam unsur peta pada peta RBI, karena tadi di atasnya runut, ke bawahnya kemudian ada keterangan riwayat petanya bagaimana, petunjuk pembacaan koordinatnya, ada sampai ke sana ya, RBI itu, petunjuk pembacaan, koordinat UTM, UGM, nah seperti itu. Keterangan garis batas daerah administrasinya, pembagian daerah administrasinya itu dicantumkan, RBI lebih spesifik ya. Nah, ini pun sama kan, masih pada suatu unsur ini yang dikatakan sebagai muka petanya yang dipetakan. Ada arah tujuannya, ada koordinat geografinya, itu ada ya, semuanya sangat detail sekali. Keterangan utaranya ada ya, kemudian nama lembar judul petanya ada, singkatan itu nah ini yang dikatakan sebagai skala numeris yang digambarkan secara grafis ya. Ada satuan ketinggiannya. Nah, itu kan sama, sehingga menunjukkan sama sih skala Mas 1/25.000. Nah, yang harus kita ketahui dalam,
unsur-unsur peta RBI. Nah, yang pertama, nama kampung, desa, dan kota ditulis dengan arah barat ke timur, ya kan? Nah, jadi harus benar-benar kita tahu ya kan dalam proses penulisannya, penggambarannya, jangan sampai kalian menjadi salah. Kemudian nama-nama unsur rupa bumi harus terletak bebas antara satu dengan yang lainnya ya. Jangan ada saling berhimpitan, saling tumpang tindih ya. Jadi disesuaikan. Jadi jelas ya. Nama sungai, jalan, pantai, pegunungan dan lain-lain yang membanjang harus ditempatkan di atas unsur yang bersangkutan dengan arah penulisan mengikuti bentuk unsur tersebut. Jadi mengikuti apa yang menjadi alurnya, jangan sampai kalian jadi memotong, misal apa sungai mengalir ya secara vertikal ya. Nah, tulisannya pun mengikuti secara vertikal atau sebaliknya jalan yang horizontal ya, tulisannya pun mengikuti nama jalan, sungai, pantai, pegunungan itu ya. Jangan sampai tulisannya itu memotong garis yang kita buat. Jadi harus mengikuti yang menjadi alur-alurnya ya seperti itu. Kemudian jarak antara huruf untuk nama yang diregangkan harus nampak rata dan teratur. Nah, itu. Kemudian nama suatu daerah pegunungan misalnya harus ditulis memanjang hingga 2/3 panjang daerah itu dan menunjukkan karakteristik bentukan daerahnya tersebut. Nah, untuk bentukan dari karakteristik hal tersebut, RBI bisa menunjukkan dengan adanya suatu garis kontur sehingga bisa tahu tuh letak ketinggiannya itu ada di berapa. Nah, kita bisa tahu ini adalah daerah pegunungan, lembah atau apa. Kemudian nama-nama unsur rupa bumi harus tersebar merata, tidak terpusat di suatu daerah. Suatu daerah tidak boleh terlalu padat dibandingkan dengan daerah lain. Penulisan nama geografi diusahakan tepat di atas lokasinya. Jangan sampai jadi berjauhannya. Jadi kenapa ada drawing pen yang ukurannya yang kecil, yang sedang, yang besar. Nah, itu untuk membuat tujuannya untuk seperti itu. Jadi menyesuaikan penulisannya dengan suatu kondisi yang kita petakan ya. Jangan sampai jalan nih misal, tapi jalan itu hanya satu garis misal, tapi dituliskan dengan apa pensil atau ballpoint drawing pen yang ukurannya tebal, itu kan tidak sepadan ya kan, sehingga ada ketimpangan. Nah, kemudian angka ketinggian garis kontur ditempatkan di atas garis kontur yang bersangkutan dengan cara memotong garis kontur tersebut selebar angka garis konturnya. Penulisan harus terbaca ke arah kenaikan lerengnya. Nah, kemudian huruf italik untuk menggambar kenampakan air seperti sungai, danau, laut menggunakan huruf tegak untuk menulis nama kota. Nah, jadi rekan-rekan untuk menggunakan cetak miring itu hanya untuk sungai, danau, dan laut untuk daerah perairan. Tapi untuk yang sifatnya apa yang harus terlihat seperti nama kota, desa, wilayah ya, itu menggunakan huruf yang tegak ya. Untuk perairan itu cetak miring, nulisannya miring ya. Untuk yang daerah-daerah, kota, nama tempat seperti itu adalah tulisan huruf tegak. Nah, dalam suatu letak informasi dari tepi peta, kalian harus mengetahui juga ya, memahami bahwa dengan mengetahui informasi tepi peta dan informasi muka peta merupakan bagian peta yang memberikan penjelasan tentang hal yang disajikan pada muka peta. Jadi kita tahu tuh mana apa yang menjadi tepi peta dan muka peta, sehingga kita tahu di saat kita akan melihat peta, kita akan terfokus pada peta itu sendiri, ya kan? Nah, untuk informasi tepi petanya itu sebagai informasi sajian dari isi petanya, ya. Jadi kenapa posisi dari proses pemetaan pada peta RBI itu lebih dominan mepet ke kiri sebagai penulisan atau penggambaran dari peta itu sendiri. Karena penyajian informasi pada peta RBI itu sangat banyak sehingga membutuhkan space ya
untuk menunjukkan penggambaran dari unsur atau apa ya, simbol-simbol yang tadi legenda insert yang ada di dalam peta RBI. Nah, sehingga tahu informasinya jelas ya dengan maksud dan tujuannya. Sehingga pun di sini pun dikatakan tata letak informasi tergantung pada maksud dan tujuan pembuat peta, skala, instansi pembuat peta, namun harus tetap mempertimbangkan keserasian tampilan. Jadi harus ada menilai dari sisi estetika ya, keseimbangan, keserasian dalam tampilan yang akan disajikan petanya. Ada proporsional ya kan antara peta dengan keterangan-keterangan yang kita buat. Kemudian informasi tepi peta dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu informasi daerah tepi peta dan informasi di daerah batas peta. Nah, contoh informasi tepi peta dan informasi di daerah batas peta yang digunakan sebagai contoh adalah terkait pada peta rupa bumi lembar Bandung dengan skala 1:25.000 yang diterbitkan oleh Bako Surtana pada tahun 2001. Nah, yang sekarang menjadi Badan Informasi Geospasial. Nah, jadi harus tahu ya apa yang menjadi tata letak informasi pada tepi peta itu sendiri. Nah, kita melihat pada nama lembar atau judul peta tadi sudah disampaikan yang mana yang tunjukkan bahwa nama lembar atau judul peta misal peta Ciawi, RBI Ciawi, Bandung ataupun daerah lain. Itu diambil dan nama daerah terpenting ya yang terbesar. Jadi di saat kita akan membuat suatu judul peta itu kita harus tahu ini yang akan disajikan itu apa ya? Peta apa ya? Misal peta terkait pada peta Bandung. Nah, harus kita ketahui diambil nama daerah yang terpenting atau terbesar dalam peta itu. Jadi kita pastikan dulu di saat kita akan membuat peta apa yang akan kita buat ya. Jangan sampai kita membuat peta Bandung tapi yang ditampilkan adalah Ciawi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada kejelasan ya. Di saat kita akan membuat peta lembar Ciawi ya, sajikanlah Ciawi ya seperti itu. Kemudian skala numerisnya juga, skala grafis. Nah, kita lihat skala numeris merupakan skala peta yang disajikan dalam bentuk huruf yang tadi jelas 1:25.000. Nah, itu kan disajikan pada suatu numeris dan angka. Skala ini ditulis dengan ukuran besar di sudut kanan atas dan ditulis dengan ukuran kecil ditempatkan di tepi bawah peta yang menunjukkan bahwa jelas informasinya, ya kan? Kemudian skala grafis, ini adalah skala peta yang berupa garis lurus dengan panjang tertentu. Pada garis itu tercantum adanya suatu angka dengan satuan meter atau kilometer, merupakan perbandingan yang menyatakan skala peta itu sendiri. Skala grafis ini disajikan bersama-sama dengan skala numeris, digambarkan di tepi bawah bagian tengah dalam peta itu sendiri. Kemudian simbol ataupun legenda merupakan informasi yang menggambarkan unsur-unsur rupa bumi dalam bentuk simbol dan warna sesuai dengan bentuk dan makna warna yang digunakan dalam muka peta itu sendiri. Nah, itu yang menjadi di mana sih letak posisi tepi peta itu sendiri, ada apa saja dalam tepi peta, ya harus seperti apa dan bagaimana. Nah, ya. Nah, kemudian, terkait pada tadi letak posisi ya, berbicara letak posisi dalam suatu peta. Nah, di tepi peta itu kemudian ada diagram lokasi. Nah, diagram lokasi ini memberikan suatu petunjuk lokasi peta dengan daerah sekitarnya ya. Diagram ini dibuat dengan ukuran yang sama dengan diagram petunjuk peta. Yang tadi yang saya tunjukkan bahwa di sana ada diagram lokasi yang menggambarkan karena peta RBI itu peta lebih dikhususkan ya, kita tidak bisa menggambarkan dalam peta RBI itu secara keseluruhan ya. Misal pulau
Jawa. Nah, nggak bisa seperti itu, jadi harus spesifik. Misal ngambil di Jawa Barat juga dispesifikkan ada di daerah apa saja Jawa Barat, ada Bandung, ada Ciawi, dan lain sebagainya. Nah, seperti puzzle dihubung-hubungkan sehingga Ciawi ada pada lembar misal contoh 01, sedangkan, yang Kota Bogornya ada di lembar 02. Jadi berdampingan, jadi tahu diagram lokasi itu ada posisi di mana saja. Kemudian proyeksi peta. Nah, itu pun dalam pembuatan peta RPI pun dijelaskan, diproyeksikan petanya menggunakan apa. Nah, dalam suatu proyeksi RPI itu menggunakan suatu proyeksi sistem grid datum atau horizontal dan vertikal. Satuan tingginya, selang konturnya lebih dalam. Jadi, dalam memproyeksikan peta RBI ini bukan menggunakan proyeksi silinder, azimut ya, eh terus, apa, eee, kerucut, bukan seperti itu, tapi ada pendetailan proyeksi peta yang lebih mendetail lagi untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi, yaitu salah satunya yaitu dengan sistem grid, datum, horizontal, vertikal, satuan tinggi, selang kontur, sehingga informasi dalam peta RBI itu lebih spesifik, lebih mendalam, kita bisa mengetahui bahwa letak posisi ketinggian daerah itu ada di ketinggian berapa. Nah, dicantumkan ada nilai kuantitatifnya. Nah, itu tidak, ya sebagai gambaran kita mengetahui ya, yang menjadi suatu turunan dari peta hal tersebut. Kemudian koordinat geografinya, menerangkan cara-cara membaca koordinat geografi suatu tempat atau titik tertentu di muka peta, ditulis dengan huruf ukuran kecil dalam suatu kotak disajikan. Kemudian ada koordinat UTM-nya, menerangkan tentang cara membaca koordinat UTM untuk tempat atau titik tertentu di muka peta. Kalau enaknya sih kita itu, langsung ya di kelas melihat saya menyajikan, peta RBI-nya sehingga rekan-rekan bisa tahu tuh, tapi nanti juga, akan memegang, akan memiliki peta RBI ya, jadi rekan-rekan akan pasti mengetahuilah, lambat laun posisinya, di mana saja letak posisi pada peta RBI, ada unsur-unsur apa saja. Kemudian terkait pada arah utara, yang membuat keterangan tentang arah utara. Nah, dalam peta RBI, arah utara itu tidak ditunjukkan dengan simbol kompas seperti yang kita ketahui ya kan di dalam peta-peta umum. Nah, itu ditunjukkan ada 3 panah ya, 3 panah yang menunjukkan bahwa semuanya itu, menunjukkan huruf U ya. Ya, yang di mana hal itu ya, arah utara itu membuat 3 arahan, yaitu arah utara sejati ya, biasanya dicantumkan yang, tengahnya. Arah meridian, suatu titik ke arah kutub utara, kemudian ada arah utara grid ya, arah ke jurusan utara dan grid utara selatan, arah utara magnet yaitu arah yang ke jurusan kutub utara, kutub magnet utara. Nah, digambarkan pula besaran sudutnya penyimpangan ketiga, anak panah tersebut, yaitu ada deklinasi magnet, ada konvergensi gridnya. Nah, itu nanti akan ditunjukkan ya yang di mana letak posisinya. Silahkan kalau rekan-rekan boleh mencari ya, mendownload peta RBI yang ada di internet, boleh kalian bisa searching-searching di Zoom mana saja yang menjadi arahannya. Kemudian ada simbol peta. Simbol peta ini pun menjadi salah satu yang sangat penting dalam informasi penyajian peta, yang dimana kita bisa tahu apa yang menjadi informasi dalam peta itu sendiri, ya kan? Tidak hanya dalam suatu, isi dalam tepi peta saja, tapi simbol-simbol yang peta ini pun harus kita wajib ketahui ya, kita hafalkan ya, artinya seperti apa, pemaknaannya bagaimana. Nah, ini karena tujuan dari peta itu kan, kita tidak bisa menggambarkan dalam peta itu dengan, narasi, dengan tulisan, tapi dengan simbol-simbol ya justru. Menunjukkan dengan titik, garis, atau warna. Jadi kalian harus paham betul. Nah, pada dasarnya membuat peta adalah menyajikan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ke dalam selembar
peta ya. Simbol ini diartikan sebagai suatu gambar atau tanda yang mempunyai makna atau arti. Nah, yang harus kita ketahui makna dalam arti simbol ini tujuannya untuk mempermudah kita dalam membaca atau memahami dari peta yang kita baca. Kemudian membuat peta akan berusaha membuat simbol yang sangat sederhana, mudah digambarkan tetapi dapat mencerminkan data yang diwakilkan. Sedangkan bagi si pembaca peta, simbol itu harus jelas, wajib dibaca dan dipahami arti maupun nilainya ya. Jadi membuat simbol itu sesimpel-simpel mungkin. Jangan sampai membuat simbol yang aneh ya, yang memiliki arti yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, simbol juga perlu memperhatikan estetika atau keindahan sehingga si pengguna peta menjadi tertarik atau pembaca peta menjadi tertarik. Nah, simbol di sini ya bisa dilihat artinya bahwa simbol dapat dibagi menjadi simbol yang mencerminkan data kuantitatif maupun data kualitatif. Yang seperti apa data kualitatifnya? Nah, data kualitatif dalam peta itu sendiri bisa kita lihat, kita sajikan dalam suatu sebaran dari unsur yang dipetakan atau tidak menyebutkan jumlah atau nilainya. Biasanya digambarkan dengan warna. Nah, seperti itu. Warna merah ya, contoh menunjukkan bahwa menggambarkan isi informasi. Warna merah itu adalah wilayah yang rawan, yang padat, nah seperti itu, yang sifatnya berbahaya, yang sifatnya danger, orang menggunakan warna merah itu demikian. Atau sebaliknya, data kuantitatif tidak hanya menunjukkan lokasi dari unsur yang dipetakan, tetapi juga memiliki nilai dan jumlahnya. Bisa tidak mencantumkan warna, tapi langsung dengan angkanya. Nah, seperti itu bisa kita ketahui. Nah, dilihat dari bentuk, simbol dalam peta dapat dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis. Ada simbol titik, ada simbol garis atau dan area atau luasan. Nah, simbol titik ini digunakan untuk menyatakan atau mengartikan sebagai lokasi. Ya, titik sebagai ibu kota ataupun sebagai pusat dari wilayah itu sendiri, ya ibu kota dari wilayah itu sendiri, atau ini sebagai wilayah atau titik sebagai kecamatannya atau hal lain. Biasanya menunjukkan pada suatu lokasi. Kemudian simbol garis itu digunakan untuk menyajikan unsur-unsur permukaan bumi. Ya, seperti apa? Nah, banyak ya garis yang ditunjukkan, misal mempunyai bentuk linear atau garis yang memanjang. Nah, itu kan bisa mewakili apa yang menjadi arti dari makna garis itu sendiri. Itu yang memanjang itu bisa sungai, bisa jalan, bisa apa? Karena garis itu kan banyak ya kan. Nah, diwakili dari unsur-unsur permukaan bumi yang berbentuk pada suatu area. Nah, itu. Nah, simbol juga dapat dibedakan dari wujudnya menjadi simbol, ada simbol piktorial, ada simbol geometrik, ada simbol huruf. Nah, simbol piktorial ini ada simbol yang dalam kenampakan atau wujudnya ada kemiripan dengan unsur yang diwakili, sedangkan simbol geometrik itu sebaliknya. Nah, secara umum ini menurut Juhadi dan Lisnur menyebutkan syarat simbol yang baik itu harus mengikuti apa yang menjadi syarat-syarat berikut, yaitu di saat membuat simbol itu harus sederhana, mudah digambar, mudah dibaca, mencerminkan data yang diteliti, berbentuk seragam dalam suatu peta atau peta seri, dan bersifat umum ya. Jangan memberikan suatu arti sifat makna dari simbol itu arti dari pemaknaan sendiri, tapi harus secara layak umum seperti itu. Nah, simbol tadi ada dibagi tiga, ada titik, ada garis, ada area. Saya contohkan sini. Simbol titik pada peta RBI. Nah, ini menunjukkan titik-titik lokasi ya yang ada dalam peta RBI.
Ada, kayak bata ya kan, bata-bata seperti itu warna oranye nggak miring, itu menunjukkan pemukiman, kemudian ada berbentuk balok hitam, itu ada bangunan, kemudian ada, bentukan, kotak, terus di atasnya ada apa, salib, gereja misal seperti itu. Vihara, tempat-tempat ibadah, kemudian biasanya ada simbol apa, buku terbuka, itu sekolah, ya, itu silahkan kalian cermati, pahami, pelajari terkait pada simbol-simbol yang ada. Kemudian simbol garis. Nah, simbol garis pun ada simbol garis lurus, ada garis putus-putus, ada garis titik-titik. Itu kan menunjukkan apa yang menjadi suatu penggambaran pada peta yang akan disajikan. Misal seperti ini, garis lurus titik, terus itu menjadi, artinya batas provinsi. Kemudian lurus titik-titik, lurus titik, nah gitu kota Maja dan seterusnya. Silahkan rekan-rekan pahami, maknai ya, belajar ya. Kemudian terkait ada simbol area. Nah, digambarkan dengan warna, kemudian digarisi dengan pemaknaan yang apa, garis-garis ya. Ada sawah irigasi, sawah tada hujan, ada hutan, ya, dan sebagainya. Kemudian ya ada danau seperti apa, sungai seperti apa. Nah, itu. Nah, ini pun nah, ini menjadi simbol area ya pada RBI ya, menunjukkan garis kontur ya. Terus ada angka kuantitatifnya menunjukkan bahwa ada dalam ketinggian berapa. Nah, simbol kualitatif dan kuantitatif. Kita melihat ya titik, ada bulan dan bintang itu menunjukkan pada masjid ya, terus gereja, tambak dan sebagainya. Nah, ini kan menunjukkan apa? Simbol-simbol titik-titik ya seperti itu. Untuk ibu kota, nah banyak sekali. Yang ukurannya kecil, sedang, besar berarti menunjukkan bahwa kuantitatifnya seperti apa. Garisnya, luasannya, nah itu ya banyak sekali. Nah itu rekan-rekan terkait pada suatu simbol-simbol peta, silahkan rekan-rekan maknai, pelajari lagi. Boleh kalian coba download ya peta RBI yang ada di Google ya, pelajari apa yang menjadi apa simbol-simbol atau komponen-komponen peta yang ada di peta RBI karena kita akan lebih mendalami itu adalah di peta RPI. Kalau secara umum rekan-rekan boleh eh baca-baca, buka-buka di buku ataupun di atlas rekan-rekan untuk memahami, memaknai apa yang menjadi komponen-komponen dalam peta secara umum ya. Secara khusus boleh rekan-rekan dalam peta RPI. Nah, untuk tugasnya, nah saya akan berikan tugas ya untuk pada pertemuan hari ini. Tugas. Nah, tugas dalam pertemuan hari ini, dalam pertemuan kelima, maaf ya, saya ini masih 6 nulisnya, belum dirubah. Nah, silahkan rekan-rekan cari peta rupa bumi Indonesia dengan penampakan mayoritas penggunaan lahan tertentu. Absen 1 sampai 10, mayoritas pemukiman 11 sampai 20, mayoritas hutan 21 30, mayoritas perkebunan 31 sampai 40, mayoritas dan air. Silahkan rekan-rekan biasa petanya silahkan di-download ya. Kemudian kalian kirim ke GC nanti sebagai tugas dari ini. Untuk absensi, rekan-rekan lakukan absensi di Google Classroom saja ya. Terima kasih pertemuan hari ini saya akhiri. Itu yang menjadi bahasan dalam pertemuan ini. Saya harapkan rekan-rekan terus membaca lagi, menggali informasi lagi, mencari pengetahuan-pengetahuan lagi yang berkaitan pada materi hari ini ya, sehingga rekan-rekan tidak hanya di sini saja proses pembelajarannya, tapi berkelanjutan ya. Terima kasih semuanya, saya akhiri ya. Silahkan rekan-rekan
komen nanti ya di link yang kami sajikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.